Hai hai hai. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini, detik ini, jam ini, dan saat ini aku mau bikin video Q&A seputar Pramuka. Jadi ada beberapa pertanyaan yang udah masuk. Nanti akan aku jawab sebisa aku. Tapi kalau jawabannya nggak sesuai sama pertanyaan kalian, aku mohon maaf karena aku juga manusia, kan kita berbagi ilmu di sini. Kayak gitu. Jadi langsung aja ke pertanyaannya. Di sini aku udah nyiapin beberapa pertanyaan yang udah masuk melalui IG, WA, dan FB. Pertanyaan pertama dari Kak Farhan. Hai Kak Farhan. Pertanyaannya yaitu, seberat apa Bantara di pundak? Seberat rasa rinduku padanya, Kak. Enggak lah. Sebenarnya Bantara itu nggak begitu berat sih, cuman tanggung jawabnya aja yang lumayan, karena kita kan dituntut untuk terjun langsung ke masyarakat. Misalnya ada yang perlu bantuan, atau misalnya ada itu bencana alam atau apa, terkadang kan kita diperlukan untuk membantu situasi yang seperti itu. Terus kalau ada kegiatan-kegiatan di sekolah, biasanya kan anak pramuka yang digunain kayak gitu kan. Jadi sebenarnya itu nggak berat sih, cuman sedikit kayak gitu. Tapi kalau itu sih menurut aku ya, karena kan bagi aku biasa aja, cuman tanggung jawabnya aja sih yang lumayan kayak gitu. Terus pertanyaan kedua ini dari Kak Putra Hanafi. Hai Kak, pramuka itu yang dicari kegiatannya atau jodohnya? Yang pertama ya kita cari kegiatannya lah Kak. Masa ya kita ikut kemah gitu atau ikut kegiatan cuma mau cari jodoh aja ya, enggak kan ya. Tapi sambil menyelam minum air lah, kan biasa ya namanya anak pramuka, minta nomor WA, kenalan kayak gitu ya kan. Kalau sampai jodoh ya alhamdulillah. Terus pertanyaan ketiga dari Ade Jenny Salsabila. Kalian bisa subscribe YouTube-nya, nanti aku taruh di sini. Dia juga punya YouTube, jangan lupa di subscribe ya. Pertanyaannya, apa yang membuat kalian semangat ikut pramuka? Yang membuat semangat ikut pramuka tuh yang pertama kegiatannya tuh seru, menantang adrenalin gitu, terus menantang kita bagaimana cara kita dengan lingkungan, dengan sosial, dengan masyarakat, kita harus berbaur, pokoknya seru. Terus kalau yang untuk udah ngajar itu pasti tahu banget lah bagaimana rasanya kalau kita ikut pramuka tuh, kalau kita membagi ilmu ke adik-adik kita, apalagi sampai misalnya membawa prestasi, itu adalah suatu kebanggaan buat kita. Kita juga bahagia lihat mereka bisa berprestasi, itu kan dari bimbingan kita kayak gitu kan. Berbagi ilmu sih yang sangat membuat semangat tuh, pokoknya solidaritasnya, keseruannya, rasa kekeluargaannya, pokoknya susah seneng bareng kalau di kemah tuh, itu keren sih. Terus ini dari Kak Fadil Raihan. Hai Kak, kenapa kalau di pramuka mukanya kelihatan galak banget? Sebenarnya tuh yang nggak galak lah Kak ya, cuman tegas aja. Namanya juga kan kita lagi kegiatan gitu kan, nggak mungkin kita itu main-main kayak gitu kalau lagi acaranya serius. Tapi kalau lagi acaranya main-main ya kita main-main, kita kan harus bisa berbaur, kita menyesuaikan diri kita. Kalau kita mainnya sama anak-anak gede tingkat penggalang ya, kita harus bagaimana caranya menyesuaikan dengan mereka yang masih penggalang kayak gitu. Tapi kalau sesama penegak ya bagaimana cara kita bersikap ke sesama penegak kayak gitu. Terus ini ada pertanyaan dari adeknya nih, dari adek Syairah Nabila. Hai Dek, boleh atau tidak Kak kacu pramuka dicuci? Ini pertanyaannya keren banget sih. Boleh banget dong, masa iya kita pramuka misalnya 3 tahun kita pramuka, masa nggak pernah dicuci ya? Kayak gimana gitu ya, pasti kotor. Terus kan kalau tingkat penegak, kalau kita masih di tingkat penggalang ini kan masih menggunakan seragam pramuka, itu kan masih sering banget kita setiap kali kegiatan kebanyakan sih menggunakan baju
pramuka kayak gitu kan, masa ya nggak dicuci kan, namanya kita juga anak pramuka, mainannya di alam, kotor-kotoran, masa ya nggak dicuci, itu kan kayak gimana ya. Jadi boleh banget kacu pramuka itu dicuci, tapi yang nggak boleh itu setahu kakak itu jatuh ke tanah. Kalau jatuh ke tanah itu nggak boleh, karena kan kita menghargai ini kan seperti merah putih kayak gitu ya, jadi nggak boleh jatuh ke tanah dan nggak boleh tertekan. Jadi kalau kita menggunakan scarf ini kan hanya aksesoris tambahan ya, nggak boleh di depannya kacu atau di atasnya kacu, jadi kacu itu nggak boleh tertindih kayak gitu. Itu sih yang kakak tahu. Jadi jawabannya itu boleh banget dicuci ya. Jadi buat yang nggak pernah nyuci kacu nih, dicuci ya tolong. Masa iya nggak dicuci sih, ya kayaknya kayak gimana lah ya. Terus pertanyaan ke selanjutnya ini dari Kak Hamdan Kiki Muhammad Zaki. Hai Kak, jangan lupa subscribe juga ya channel YouTube-nya Kak Hamdan. Ini ada di sini, nanti aku taruh di sini. Itu semua kontennya pramuka semua, untuk kayak kita anak pramuka wajib banget subscribe pokoknya. Apa hal paling memalukan yang pernah dialami selama ikut kegiatan pramuka? Kalau aku ya Kak ya, itu pernah pas lagi kemah Jumsami gitu atau Perjusami, nggak tahu sih, pokoknya cuma beberapa hari. Itu tuh kemah untuk pelantikan Bantara tahun kemarin 2019 tuh kan ya Kak ya. Jadi waktu itu tuh aku sama kakak-kakak letting itu, kami tuh naik ke atas batu. Jadi kan itu kan waktu itu kemahnya tuh di pantai, di pinggir pantai kayak gitu. Jadi naik ke atas batu untuk foto, nyari spot yang bagus. Jadi aku yang motoin. Terus kata kakak-kakak letting tuh bilang kayak ini, Wiwi jangan terlalu mundur kayak gitu kan, karena aku tuh orangnya tuh bandel kalau diomongin. Jadi tuh aku tuh mundur. Pas udah motoin tuh aku tuh hilang keseimbangan, jadinya aku jatuh. Padahal itu batu tinggi banget dan kakak letting aku itu semuanya pada panik dan aku cuma ketawa. Ya Allah, itu sumpah aku tuh ketawa, sebenarnya ngetawain diri sendiri karena malu banget itu sumpah. Terus kata kakak letting aku tuh kayak gini, Wi kamu nggak apa-apa, Wi kamu nggak apa-apa kayak gitu. Enggak Kak, nggak apa-apa, nggak. Padahal itu sini aku kan buka gitu ya, wah itu sakit banget dan itu